Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu dengan materi baru kita, yaitu tentang rasio dan perbandingan. Ya, anak Ibu semuanya, kata-kata perbandingan itu sering ya kalian dengar. Selalu dibanding-bandingkan, siapa yang tinggi, siapa yang kurang tinggi, atau yang mahal dengan yang murah ya. Jadi perbandingan itu adalah suatu kegiatan atau suatu ungkapan yang sering kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekarang Ibu mau memberikan materi tentang perbandingan yang tentu saja akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bentuk pembelajaran matematika. Oke, next. Apa sih itu perbandingan? Iya, ini perbandingan yang kita maksud adalah yang berkaitan dengan matematika. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai, ya, dua atau lebih dari suatu besaran yang sejenis, bisa dalam bentuk pecahan A per B atau A banding B. Ya, dari bentuknya tuh ada dua, A per B atau A banding B. Boleh menggunakan per atau juga boleh menggunakan tanda bagi seperti ini. Ini ya pengertiannya. Nah, kita di sini juga diminta untuk bagaimana menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dan satu lagi satuannya beda. Pertama kita bahas dulu yang satuannya sama. Contoh kalian amati pada gambar berikut adalah di sini menggambarkan seorang anak yang memiliki berat badan yang berbeda, yakni Riko 15 kilo, Ari yang di sebelah kanan ini 10 kilo. Nah, kenapa dikatakan sama? Karena di sini kita membandingkan tentang berat anak, ya. Berat si Riko dengan berat si Ari, itu yang dikatakan dengan sama. Kecuali kita membandingkan antara berat badan dengan tinggi badan. Kalau berat dan tinggi tentu berbeda. Tapi karena ini yang dikatakan satuannya sama, artinya berat dengan berat. Yang dimana satuannya adalah kilo. Nah, pada gambar di samping itu terdapat data berat Riko dan Ari. Jika kita bandingkan, maka Riko banding Ari 15 kilo banding 10 kilo. Nah, untuk perbandingan tidak cukup sampai di sini. Ya nak, untuk membandingkan itu kita butuh angka yang lebih kecil atau lebih sederhana. Caranya gimana Bu? Caranya dengan kita membagi dengan angka yang sama. Di sini Ibu bagi dengan 15 Ibu bagi 5, 10 juga Ibu bagi dengan 5. Kenapa kita harus bagi dengan 5? Kenapa tidak 2? Contoh kenapa tidak 2? 10 bisa kita bagi 2, tapi 15 tidak bisa bagi 2. Jadi yang kita cari adalah kita harus membaginya dengan angka yang sama-sama bisa dibagi dengan satu angka. Contoh, kalau di sini angka 5. Kalau Ibu bagi dengan 3, oke, 15 bisa bagi dengan 3, tapi 10 tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi yang bisa sama-sama membagi adalah dengan menggunakan angka 5, ya. Jadi diperoleh 15 bagi 5 sama dengan 3, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi angka perbandingan untuk berat badan Riko dan Ari adalah 3 banding 2. Lain hal dengan kalau kita mencari berat badan Ari dan Riko, maka kebalikannya, maka perbandingan Ari dan Riko adalah 2 banding 3, kita balik
ya. Karena angka 3 ini milik si Riko dan angka 2 ini milik si Ari. Jangan sampai terbalik ya. Nah, di sini satuan yang sama-sama itu maksudnya memiliki sama-sama satuan berat. Ya, seperti dijelaskan tadi, kalau berat sama berat, tapi kalau yang satu kita bandingkan si Riko itu beratnya dan si Ari kita bandingkan tingginya, tidak bisa, artinya tidak sama. Ya, ini contoh yang satuannya sama. Next. Perbandingan dua besaran yang satuannya beda, ini harusnya 2 ya nak ya, ini nomor 2 nih harusnya. Oke, contoh di sini sepeda motor yang diklaim sebagai motor hemat BBM mampu menempuh jarak 15 kilo dengan menghabiskan 1 liter bensin. Kenapa dikatakan beda? Oke. Kenapa sih Bu bedanya apa dengan yang tadi? Ya, ini kalau di sini yang satu keterangannya tentang jarak, yang satu lagi dengan liter, atau kita lihat satuannya beda ya. Ini kita fokus ke satuannya. Yang pertama dia mengatakan kilometer, yang kedua dia mengatakan liter, artinya beda. Ini kilometer itu adalah jarak, sedangkan liter itu mengatakan tentang jumlah atau volume. Itu dikatakan dengan beda ya. Kemudian yang kedua contohnya, seorang petani mampu menghasilkan 100 karung padi dalam 1 hektar sawah. Ini juga beda. Yang pertama dia mengatakan tentang karung, yang kedua dia mengatakan tentang 1 hektar, tentang luas. Artinya beda satuannya. Kalau mau sama, harusnya dia mengatakan karung, dan di sini juga harus tentang karung. Tapi karena dia beda, maka disebut dengan perbandingan dua besaran yang satuannya beda. Next, jenis-jenis perbandingan. Perbandingan itu adalah perbandingan yang senilai. Dimana pengertiannya perbandingan yang naik atau turunnya salah satu besaran sejalan dengan naik turunnya besaran yang lain. Jadi supaya kalian tidak ragu, kalian baca berulang-ulang. Dimana yang naik, ketika salah satu besaran naik, maka yang lain ikut naik. Nah, sama-sama naik. Sedangkan kalau untuk berbalik artinya tidak sama. Ini contoh untuk rumus ya. Jika A dan B senilai, jika A dan B merupakan perbandingan senilai, maka rumusnya seperti ini. A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Kalian lihat ya, mana yang senilai? Ketika ini sama-sama di atas adalah yang 1, sedangkan yang di bawah sama-sama 2. Ya, ini rumusnya aja. Tapi rumus umumnya supaya kalian lebih jelas nanti kita akan bahas dengan soal ya. Ini jangan jadikan pusing dulu, jadikan masalah dulu. Ini cukup kalian ketahui dulu aja. Oh, apa sih Bu yang A nih, yang B ini apa? Nah, nanti baru kita bahas dalam bentuk soal. Yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Apa itu? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua hal ataupun lebih juga boleh ya, boleh lebih dari 2. Yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya menjadi menurun. Ya, terbalik ya. Padahal yang satu bertambah, harusnya yang lain ikut bertambah, tapi ini malah menurun atau bertolak belakang. Maka itulah yang disebut dengan berbalik nih, nilai tidak sejalan dan tidak seiring ya. Nah, ini contohnya. Bedanya dengan kiri apa nak? Yang kiri A1 B1 sejajar, ini tidak. A1 dengan B2 sejajarnya, sedangkan A2 dengan B1. Nah, ini yang dimaksud dengan berbalik. Oke, ini bentuk umumnya saja dulu, kalian pahami pengertiannya. Yang jelas kalian harus tahu dulu, ketika kalian mendapatkan soal, kalian harus tahu kira-kira
ini jenis perbandingan senilai kah atau berbalik nilai? Ketika dia senilai, maka kita menggunakan rumus atau cara perbandingan senilai. Sedangkan ketika dia berbalik nilai, maka kita menggunakan rumus berbalik nilai. Agar lebih jelas, yuk kita kerjakan latihannya atau contoh soal ya. Ayo kita berpikir. Contoh soal yang senilai nih dulu ya, nak ya. Kevin membeli 4 buah apel seharga Rp12.000. Tentukanlah harga 15 buah apel. Oke. Kira-kira menurut kalian ya, kira-kira menurut kalian ketika seseorang menambah jumlah apel dari 4 menjadi 15, harganya bertambah atau berkurang? Ya, maka ketika untuk logikanya saja ya, ini kitanya sebelum kita mengerjakan kita harus tahu dulu soal ini bentuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, kita lihat dari logika. Kita logikakan dulu nih. Oh Bu, kayaknya sih Bu, kalau ini jawabannya pasti juga bertambah Bu, harganya juga naik. Kalau apelnya bertambah berarti harganya juga naik Bu. Nah, dengan demikian kalian harus tahu ternyata kalau sama-sama naik kita menggunakan dengan cara senilai, karena dia termasuk perbandingan senilai. Nih, kira-kira semakin banyak jumlah apel maka yang dibeli semakin mahal, tapi kita belum tahu nih mahalnya berapa, ya kan? Kalian belum tahu mahalnya berapa. Nah, berapa mahalnya inilah yang akan kita cari tahu melalui rumus tadi. Oke. Nih, kita sudah tahu nih Bu, iya Bu, ternyata kalau makin banyak dia semakin mahal. Artinya dia senilai, sama-sama naik. Baru kita bisa menggunakan rumus yang senilai. Tujuannya untuk mencari seberapa mahalkah harga apel tersebut. Next. Oke. Ini kalau di sini baru kita menentukan atau berpikir kenapa dia termasuk berbalik nilai ya. Contoh lagi yang berbalik nilai. Ini nanti jalannya atau jawabannya kita selesaikan. Kita harus tahu dulu pertama menentukan jenisnya dulu ya. Contoh soal berbalik nilai. Seorang kontraktor memperkerjakan 12 orang untuk menyelesaikan jembatan selama 3 bulan. Ya, di sini 12 orang dengan 12 orang selesai dalam 3 bulan. Jika kontraktor itu mempekerjakan 18 orang, ya, ingat ya. Jumlah orangnya bertambah nih dari 12 menjadi 18. Kira-kira menurut kalian apakah waktunya tetap 3 bulan atau naik atau berkurang? Ya, jangan udah banyak yang mengerjakan kontrak jembatan tersebut, apakah tetap sama? Tentu tidak. Jika orangnya bertambah, ya, orang yang bekerja itu semakin banyak, maka dia akan semakin cepat. Kalau semakin cepat berarti kurang dari 3 bulan. Nah, dari sini kalian lihat, dengan orang bertambah, waktunya berkurang. Orang bertambah, waktu berkurang. Artinya ini termasuk berbalik nilai, tidak sejalan. Ya, tidak sejalan menurut logika kita atau menurut yang seharusnya. Tidak sejalan, maka ini contoh soal berbalik nilai. Oke, maka waktu menyelesaikan jembatan akan berkurang atau semakin cepat. Bisa jadi butuh 2 bulan untuk menyelesaikannya, ya. Oke. Nah, baru setelah kita tahu jenisnya, baru kita bisa menyelesaikannya. Nih, ya, kita selesaikan. Kevin membeli 4 buah apel seharga Rp12.000. Tentukan harga 15 buah apel
Maka ini sudah kita tahu tadi Bu, ini termasuk perbandingan senilai Bu. Karena pastinya kalau apel bertambah, harga makin mahal. Kalau dia sama-sama bertambah atau sama-sama meningkat, maka dia perbandingan senilai. Nah, baru kita kerjakan. Harga 4 apel 12.000. Tentukan harga untuk 15 buah apel. Nah, ini baru kita gunakan cara perbandingan senilai. Seperti judulnya, perbandingan senilai, maka yang dasarnya seperti ini kita rubah dalam bentuk perbandingan. Kalian ingat bentuk perbandingan tadi apa? Yang menggunakan per, bentuk pecahan atau pembagian. Jadi di sini yang sudah kita urutkan tadi kita jadikan per. Ini per juga. Nah, 4/15 sama dengan 12.000 per X. Langkah selanjutnya adalah kita kali silang. Kalau kita kali silang, maka 4 dikali X. Perkalian, apa yang dimaksud dengan kali silang? Perkalian dengan cara menyilang. 4 dikali X sama dengan 4X. 15 dikali 12.000. Menyilang ya, 15 kali 12.000. Kalau 15 kali X salah, tidak menyilang ya. Karena dia menyilang, maka 15 kali 12.000. Oke. Hasilnya 4X sama dengan 180.000. Maka untuk mencari X, 180.000 kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan koefisien dari X, maka diperoleh 45.000. Nah Bu, 45.000 ini apa Bu kalau kita udah dapat? Nah, inilah harga dari 15 apel. Karena X ini kan tadi kita umpamakan sebagai harga untuk 15 apel sama dengan X. Maka ketika kita peroleh X, maka itulah harga dari 15 buah apel. Jadi harga untuk 15 apel adalah 45.000. Jadi yang kalian harus ingat ialah cara perbandingan senilai ataupun berbalik nilai. Tujuannya adalah untuk mencari nilai yang lain yang kita butuhkan. Dengan syarat kalau dia senilai, gunakanlah cara perbandingan senilai. Cukup kita urutkan, kemudian jadikan per, kemudian kali silang. Peroleh 4X sama dengan 150.000, maka X-nya sama dengan hasil dari 150.000 kita bagi dengan 4. Diperoleh 45.000. Next, soal yang kedua. Seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangun jembatan selama 3 bulan. Oke, kita sudah tahu nih Bu, ini ternyata berbalik nilai ya Bu, karena ketika pekerjaannya bertambah, ternyata waktunya malah berkurang, maka ini termasuk berbalik nih nilai. Gimana cara mengerjakannya? Kita urutkan dulu nih, 12 orang selesai 3 bulan. Kira-kira 18 orang selesai berapa bulan? Kita jadikan bentuk per. Nah, sampai di sini jalannya masih sama. Oke. Kita hapus dulu. Sampai di sini jalan masih sama. Yang selanjutnya adalah salah ya. Ini bukan disilang dulu, tapi dibalik dulu. Kalian balik dulu. Ini salah ya. Ini salah. Kalian balik dulu menjadi awalnya 12/18 sama dengan 3/X. Yang kalian balik adalah 3/X menjadi X/3. Lihat, yang dibalik di sebelah kanan, 3/X menjadi X/3. Barulah kita kali silang. Jadi bedanya tadi ini tidak dibalik. Kalau yang sebelah kanan, karena berbalik nilai, kita balik dulu. Kita balik dulu salah satu pecahan yang di sebelah kanan, baru kita kali silang. 18 X kali X sama dengan 12 kali 3, karena dia bersilang ya. Cari hasilnya. 18X
sama dengan 18 kali X sama dengan 18X. 12 kali 3 sama dengan 36. Oke. 12 dikali 3 sama dengan 36. Berapa nilai X? Kita harus tujuannya mencari X ya. Karena X ini adalah berapa lama pekerjaan selesai jika dikerjakan oleh 18 orang. Maka kita harus mencari X. Diperoleh X-nya sama dengan hasil yang 36 ini kita bagi dengan koefisien X atau 36 bagi 18 sama dengan 2. Oke. Jadi diperoleh waktu untuk ketika orang itu sebanyak 18 orang sebanyak 2 bulan. Nih ya. Oke, semakin cepat kan selesainya. 18 pekerja jadi 2 bulan. Kalau 12 orang kalau hanya 12 orang selesainya lama 3 bulan. Sedangkan kalau 18 orang pastinya lebih cepat yakni 2 bulan. Next. Oke. Next. Ini latihan. Ada 4. Ya nak. Kalian kerjakan latihan yang 4 ini di buku catatan, yang latihan di buku latihan, yang materi yang Ibu jelaskan tadi di buku catatan. Kemudian nanti dikirim fotonya ke melalui Google Classroom. Tapi bagi yang bagi yang bermasalah classroomnya, beritahu Ibu, ya sampaikan ke Ibu. Jadi Ibu tandai namanya, boleh kalian mengirim melalui WA. Ya, saran Ibu kalau bisa di classroom, kerjakan di classroom atau kirim melalui classroom, karena mengerjakan melalui classroom tugas kalian akan tersimpan. Sedangkan kalau kalian mengerjakannya di WA atau mengirim melalui WA Ibu, maka proses penilaiannya akan lebih lama dan kemungkinan juga bisa terhapus. Kalian harus kirim ulang lagi. Jadi saran Ibu, kalian kerjakanlah atau kirim melalui Google Classroom. Oke, nah Ibu semuanya yang baik, yang rajin ya, yang sayang dengan orang tuanya, yang mau berusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan dan memahami ya. Pertama memahami dulu, belajar sendiri, atau boleh bertanya dengan sesama teman, boleh juga dengan Ibu. Kemudian berusahalah untuk menyelesaikan tugasnya. Oke. Sekian dari Ibu. Semoga kalian berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.